Jerman, jauh lebih rendah dari Prancis. Itu nanti teman-teman bisa cek di Google, bisa dilihat sendiri unemployment rate di Poland itu berapa. Dan jujur buat saya itu rendah, yang mana artinya kalau itu rendah, peluang kita untuk mendapatkan pengalaman di bidang profesional itu terbuka cukup lebar. Uh, Jujur aja, sebenarnya saya sekarang juga lagi menjalani sebuah internship di salah satu perusahaan internasional di bidang FMCG yang apa ya bisa dibilang saya tuh dapat intern di planning center yang ditaruhnya di Poland, yang mana kita ngurusin pabriknya tuh ada di seluruh Europe. Makanya mungkin tadi pas Iqbal cerita bahwa kenapa mereka mau mindahin aset ke Poland segala macam, agak relate juga ya, karena kantor saya itu kantor planning center yang kita ngurusin semua supply chain-nya, kita uh, kita yang bikin plan-nya, kita yang segala macam, tapi untuk eksekusi, untuk production yang kita taruh ada di negara-negara lain gitu. Balik lagi ke topik tentang peluang untuk mendapatkan pengalaman profesional, itu jadi terbuka banget sih. Saya jujur dapat internship ini apa ya, nggak terlalu perlu perjuangan iya, tapi offernya tuh ada banyak banget sih di internet. Kita bisa cari dan kita bisa coba, dan itu hal yang wajar banget untuk di Polandia khususnya bagi mahasiswa menjalankan studinya sambil melakukan internship atau bahkan bekerja paruh waktu atau bahkan full di perusahaan gitu. Oke, terima kasih penjelasan Mas Jeffy. Ini mungkin teman-teman di sini masih curious atau penasaran, apakah akan terjadi diskriminasi untuk mahasiswa asing sendiri dalam perkuliahan atau juga dalam jenjang karir profesional seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Iqbal. Kalau diskriminasi sih nggak ada sih kalau saya bilang. Kalau jadi kayak udah dijelasin sama Mas Jeffrey tadi ya, studi di Poland, studi di Europe, itu kayak gitu tadi. Kayak gimana-gimananya buat living cost dan lain-lain. Bener sih, kayak katanya Mas Jeffrey, buat studi di Europe tuh nggak bisa kita foya-foya kayak di Indonesia gitu. Nggak bisa, bener-bener kalau kita kayak gitu nggak hidup, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika studi di Europe, secara nggak langsung naluri kita sebagai manusia buat bertahan hidup, gimana caranya biar bisa irit, biar bisa nabung, uang yang dikasih segini cukup, sama pemerintah segini cukup, itu tergunakan dengan baik lah selama 1 bulan, itu tiba-tiba muncul aja gitu. Tiba-tiba jadi koki lah, mendadak jadi koki gitu. Kalau misalnya soal diskriminasi sih, kalau saya bilang sih dalam pendidikan di Eropa tuh nggak ada ya, karena orang Eropa, dan misalnya tingkat imigrasi di Eropa sendiri itu juga termasuk besar. Di Poland salah satunya juga tingkat imigrasinya juga besar, jadi mereka udah biasa ngelihat orang asing sih. Mereka tuh udah biasa ngelihat orang asing, mengajari orang asing, dan kebanyakan juga profesor di Poland itu atau dosen di Poland itu mereka juga belajarnya di luar Poland gitu loh. Jadi ada yang lulusan di Prancis, atau ada yang beberapa ngambil dosen Prancis buat ngajar di Poland, atau ada yang dulunya belajar di UK. Jadi kebanyakan dari mereka juga udah biasa ketemu sama orang asing, jadi nggak ada diskriminasi sih kalau saya bilangin. Terus yang kedua, buat jenjang karir, buat akuntansi di sini, sebenarnya di sini tuh akuntansi tuh jadi sebuah lapangan pekerjaan yang paling dicari sih sebenarnya kalau saya bilang buat di Europe itu. Apalagi buat di Jerman sama Spanyol sama Itali. Kenapa? Karena seperti kita tahu, walaupun Europe ini satu, mereka ini tapi saling membenci satu sama lain. Jadi mereka ini juga bersaing satu sama lain. Kayak contohnya Spanyol sama Prancis, mereka ini saling benci satu sama lain. Walaupun mereka ini, oh iya kita di European Union, kita jadi satu. Tapi mereka ini membenci. Mereka gimana caranya? Pokoknya saya harus lebih baik dari Prancis. Atau Portugal harus lebih baik dari Spanyol gitu. Jadi mereka itu lebih kayak, saya butuh, karena sekarang itu mau masuk ke industrial age 4.0 ya. Kalau saya bilangin 4.0 ya. 4.0, jadi dibutuhin nih yang namanya akuntan-akuntan yang lebih Profesional.
kualitas, yang lebih profesional, perlu dicariin kayak perusahaan-perusahaan kayak di Jerman tuh salah satu badan akuntingnya membutuhin akuntan yang lebih baik gitu. Jadi kalau saya bilangin buat ini sendiri sebenarnya bidang yang sangat bagus juga sih buat belajar akuntansi di luar negeri karena jenjang karirnya aja bagus juga sih. Itu akuntan yang baik yang gimana bisa mengadopsi sistem segini untuk di Industrial Age 4.0 gitu loh istilahnya kayak gitu. Sedangkan kayak Mas Jeffrey tadi bilang mungkin rata-rata sih mahasiswa di sini juga dapat internship juga. Kebetulan saya juga dapat internship, insya Allah mungkin bulan depan pindah lagi saya ke Italia dapat di sana jadi akuntan juga. Kalau saya bilang kan jadi jenjang karirnya tuh enak sebenarnya gitu. Mudah untuk dapat internship juga, dari internship bisa jadi permanent work atau gimana gitu. Kalau saya bilang sih kayak gitu. Untuk diskriminasi dan lain-lain sih sebenarnya nggak ada sih, sama aja sih saya bilang. Maksudnya balik lagi itu ke masalah sosial sih. Kalau di dunia pendidikannya sih sama aja sih di mana-mana. Oke, terima kasih Mas Iqbal penjelasannya. Terima kasih Mas Jeffrey. Ya, ini juga sekedar teman-teman mungkin ada yang baru bergabung. Nah, kita sedang melakukan sharing session antara yang satu ini telah dijelaskan dari Mas Iqbal, salah satu mahasiswa akuntansi di Polandia, dan juga tadi yang pertama kali adalah Mas Jeffrey sendiri. Mas Jeffrey ini salah satu mahasiswa di Universitas Polandia di bidang otomasi robotik dan juga sekarang sedang diberikan amanah sebagai digital ambassador Renava. Nah, untuk penjelasan sedikit, Mas Iqbal juga ini adalah salah satu mahasiswa yang bawa keluarganya gitu, teman-teman. Jadi Mas Iqbal ini sudah berkeluarga dan membawa keluarganya untuk studi di Eropa. Jadi semua tuh memiliki kemungkinan itu sangat besar untuk kita berkarir atau meneruskan cita-cita kita. Jika mungkin ada teman-teman yang memiliki cita-cita untuk berkuliah lanjut lagi ke luar negeri, yuk silakan, semangat. Nah, ini terkait mungkin jika teman-teman ada pertanyaan, tolong sampaikan di kolom komentar ya, di kolom chat di bawah. Jadi karena waktu kita kurang lebih 20 menit lagi, ada baiknya kita maksimalkan waktu yang ada. Nah, terkait kualitas pelajar sendiri nih, Mas Iqbal dan Mas Jeffrey. Kualitas pelajar sendiri antara kualitas Indonesia, maksudnya lulusan dengan Indonesia dan juga lulusan luar negeri, saya rasa sih nggak ada bedanya jika ingin berkarir. Ya, gitu kan. Bahkan untuk meneruskan studi lanjut, dan itu tidak terkecuali dari yang lulusan luar negeri, maksudnya lulusan yang negeri PTN maupun swasta. Bisa jelaskan sendiri, Mas Iqbal ini adalah salah satu lulusan dari PTS di Indonesia dan juga Mas Jeffrey ini salah satu PTN di Indonesia. Jadi semua itu memiliki kemungkinan untuk balik lagi kepada kita. Nah, yang ingin saya sampaikan gimana Mas Iqbal dan Mas Jeffrey, tolong berikan tips kepada teman-teman nih. Sebenarnya benar dibilang sama Zul tadi ya, semua kemungkinan itu kebuka lebar sih. Cuman bedanya sama kita yang mahasiswa adalah kadang kita males nyari kemungkinan itu. Jadi itu PR pertama tuh, males nyari. PR pertama tuh itu. Jadi kemungkinan tuh banyak tuh. Kemungkinan tuh jutaan. Kemungkinan kebuka lebar, nggak peduli itu saya lulusan PTS atau PTN. Saya lulusan PTS nih, saya lulusan PTS di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, di Universitas Indonesia, saya lulusan di sana. Bisa dapat beasiswa buat ke luar negeri, di luar negeri dapat lagi kemungkinan buat dapat beasiswa Erasmus lagi, pertukaran pelajar ke tempat lain. Jadi saya udah benar-benar nggak perlu kerja, dapat uang lagi gitu loh buat living cost. Cuman kadang-kadang kita kualitasnya student di Indonesia itu adalah males nyari tahu kemungkinan itu. Gitu sih kalau saya bilang. Cuman itu aja sih, basically kualitas student di sini itu sebenarnya sama aja sih. Hanya saja bedanya kita di Indonesia studentnya kebanyakan malas buat nyari tahu, buat informasi tentang beasiswa misalnya. Contohnya kayak gini, beasiswa di Indonesia itu yang mahasiswa paling tahu siapa sih? Pasti baru dengar nih beasiswa paling LPDP paling LPDP biasanya. LPDP, Australian Awardee, atau Chevening. Ya kan? Benar-benar cuman ini aja, atau DAAP, ya kan? Dia khusus Jerman ya. Tentang Ignacy Lukasiewicz sedikit yang tahu gitu. Padahal